Jet Li buat banyak orang terutama generasi 90-an hingga awal 2000-an. Nama ini punya tempat spesial di hati. Dia bukan cuma aktor laga biasa, dia adalah ikon. Setiap kali Jet Li muncul di layar, penonton tahu mereka akan disuguhkan adegan pertarungan yang memukau, penuh presisi, kecepatan, dan kekuatan yang terkontrol. Jet Li punya gaya bertarung yang elegan tapi mematikan, dan yang paling penting dia punya karisma yang gak bisa dibuat-buat. Di balik wajahnya yang tenang ada ketegasan dan dedikasi luar biasa. Tapi sekarang coba deh pikir-pikir lagi, kapan terakhir kali kamu melihat Jet Li tampil dalam film besar? Kenapa akhir-akhir ini dia seakan menghilang dari dunia perfilman? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, kalau kita menyusuri akar kekuatan Jet Li, semuanya bisa ditarik dari masa kecilnya yang keras di Beijing. Sebenarnya bukan keras karena kenakalan, tapi karena disiplin yang nyaris ekstrim. Di usia 5 tahun, Jet Li sudah kehilangan ayahnya. Ibunya harus membesarkannya dan 2 kakaknya sendiri dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Tapi dari situ, justru terbentuk karakter Jet Li yang kuat, tahan banting, dan tidak manja. Ketika usianya baru 8 tahun, dia direkrut masuk ke tim wushu nasional Tiongkok setelah guru olahraganya melihat bakat luar biasa dalam gerakan-gerakannya. Disinilah hidupnya berubah drastis. Jet Li kecil tidak lagi hidup seperti anak-anak pada umumnya. Hari-harinya dipenuhi latihan fisik yang berat, disuruh melakukan gerakan akrobatik berulang-ulang sampai sempurna. Latihannya bukan cuma soal teknik, tapi juga mental. Satu kesalahan kecil saja bisa berarti dimarahin pelatih atau harus mengulangnya dari awal. After years of instruction by famous masters, coupled with constant practice, Jet Li has succeeded in creating the perfect drunken sword. Bahkan ya, ketika usianya masih 11 tahun, dia sudah berhasil menjuarai kompetisi nasional wushu dan membawa pulang medali emas. Sejak saat itu, ia rutin mewakili Tiongkok ke luar negeri, tampil dalam berbagai pertunjukan bela diri. Bahkan pernah mempertunjukkan wushu di hadapan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada kunjungan diplomatik di tahun 70-an. Bayangin aja, anak sekecil itu berdiri di panggung internasional, menunjukkan kemampuan bela diri yang jauh melebihi usianya. Tapi Jet Li sendiri pernah bilang kalau masa kecilnya itu sebenarnya sangat sepi. Ia tidak pernah punya waktu bermain seperti anak-anak lain. Hidupnya cuma soal latihan, tidur, makan, dan tampil. Tidak ada tuh masa remaja yang normal, tapi dari situ ketahanan mentalnya terbentuk. Ketika remaja lain baru mengenal dunia, Jet Li sudah paham arti kerja keras, tekanan, dan konsistensi. Harder than the States because in States people just like it, then they need to have a job, they have a family, they need to go to school, then they're training 2 hours, maybe 3 times a week. But in China, a lot of students training 8 hours a day, still on their still training 8 hours a day. So that's why they're so hard. Tapi setelah pensiun dari wushu di usia yang masih sangat muda, baru 17 tahun, ia ditawari main film. Waktu itu, industri film Tiongkok lagi mencari sosok baru setelah kepergian Bruce Lee. Jet Li lah yang dianggap punya karisma, gerakan yang otentik, dan wajah yang cocok dijadikan ikon. Maka lahirlah Shaolin Temple di tahun 1982, film debut Jet Li yang langsung meledak di pasaran. Film ini bukan cuma sukses secara komersial, tapi juga ikut mempopulerkan pariwisata Shaolin dan membuat wushu jadi lebih dikenal masyarakat luas. Buat Jet Li sendiri, sukses Shaolin Temple adalah titik balik. Ia yang awalnya hanya dikenal sebagai atlet, kini jadi bintang layar lebar. Tapi prosesnya nggak semudah yang terlihat. Jet Li masih canggung di depan kamera, bahkan harus belajar dasar-dasar akting dari nol. Namun, berkat kedisiplinan yang sudah mendarah daging sejak kecil, dia cepat beradaptasi. Setiap gerakan di layar, setiap ekspresi wajah, semuanya dikerjakan Jet Li dengan keseriusan seorang pejuang. Dan dari sinilah karir sebagai aktor benar-benar dimulai. Ia bukan cuma jago berkelahi, tapi juga bisa membuat penonton merasa setiap pukulan, setiap tendangan punya emosi di baliknya. Jet Li membuktikan bahwa bela diri bukan cuma tentang kekuatan fisik, tapi juga seni yang bisa menyampaikan cerita.
Setelah kesuksesan Shaolin Temple, nama Jet Li langsung melejit. Bukan hanya di Tiongkok, tapi juga menyebar ke berbagai negara Asia. Film itu seolah membuka gerbang untuk sederet proyek film kungfu yang benar-benar memaksimalkan kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Gak heran kalau dalam waktu singkat, dia dijuluki sebagai penerus Bruce Lee. He put a lot of things together. He take all the bad things, put it together, become Bruce Lee style. His own style. That's what we call the Bruce Lee style. His own style. Ya, tahun 90-an bisa dibilang sebagai era keemasan Jet Li di industri film Asia. Ia membintangi sederet film legendaris yang kini dianggap sebagai karya klasik dalam genre wuxia dan kungfu. Salah satu yang paling dikenang adalah Once Upon a Time in China, di mana Jet Li memerankan tokoh legendaris Wong Fei Hung. Wong Fei Hung, Yin Sifu, Bei Mou Xu Ye, ya何必斤斤計較? Karakternya bukan hanya ahli bela diri, tapi juga seorang dokter dan patriot. Sosok pahlawan nasional yang memperjuangkan moral dan nilai-nilai budaya Tiongkok di tengah ancaman kolonialisme Barat. Film ini bukan cuma sukses besar di box office, tapi juga memperkuat citra Jet Li sebagai pahlawan layar lebar yang tak tergantikan. Setelah itu, Jet Li terus melaju dengan film-film seperti Tai Chi Master, Fist of Legend, dan The Legend. Semuanya memperlihatkan Jet Li dalam berbagai sisi, dari yang sangat serius dan filosofis hingga yang lebih ringan tapi tetap menampilkan koreografi bela diri tingkat tinggi. Popularitas Jet Li meroket begitu cepat. Ia jadi aktor kungfu nomor 1 di Asia, bahkan bersaing dengan Jackie Chan dalam hal popularitas. Bedanya kalau Jackie Chan dikenal lewat gaya komedinya yang ringan dan aksi-aksi berbahaya penuh humor. Tapi Jet Li tampil lebih serius, lebih tenang, dan sering memerankan karakter yang bijaksana atau tragis. Bahkan ya, di luar dunia perfilman, Jet Li mulai dianggap sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan Asia. Ia hadir di berbagai festival film, acara internasional, dan mulai dilirik oleh produser Hollywood. Setelah mengukuhkan dirinya sebagai raja film laga Asia, Jet Li menghadapi tantangan baru yang jauh lebih besar, menembus Hollywood. Ini bukan hal yang mudah, apalagi di era 90-an ketika industri film barat masih sangat tertutup bagi aktor Asia. Wajah Asia di film Hollywood saat itu sering kali muncul sebagai figuran, pelawak, atau musuh stereotip yang muncul sebentar lalu mati cepat. Tapi Jet Li dengan tekad dan nama besar yang sudah ia bangun di Asia mencoba membuka jalan di tengah sempitnya peluang yang ada. Langkah awalnya datang melalui film Lethal Weapon 4 pada tahun 1998. Jet Li langsung diberi peran sebagai tokoh antagonis utama, seorang penjahat berdarah dingin dengan kemampuan bela diri yang mematikan. Menariknya, ini adalah kali pertama Jet Li memerankan tokoh jahat dalam karir filmnya. Banyak penggemar sempat terkejut karena selama ini dia selalu dikenal sebagai pahlawan atau tokoh positif. It's funny to see you smiling because you play such an awful, mean guy who never smiles in this movie. So it's nice to see you smile. Yeah, now, I played a lot of movies in Hong Kong, so I first time played a villain. I also asked the same question for the Richard Donner, so my director say, look at my face. Look like a very nice guy, why you think I can play the villain? So I don't know why. So, where? Tapi perjalanan Jet Li di Hollywood tentu tidak selalu mulus, karena banyak sutradara lebih memilih menampilkan Jet Li lewat aksi fisik ketimbang eksplorasi karakter yang mendalam. Itu sebabnya meskipun ia terus muncul di film-film laga, Jet Li merasa bahwa perannya di Hollywood belum sepenuhnya mencerminkan kemampuannya sebagai aktor. Bahkan ya, di balik layar ia pernah menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu puas dengan sebagian besar proyek Hollywood yang ia jalani, karena lebih menekankan efek visual dan kekerasan ketimbang nilai dan filosofis yang biasa ia bawa dalam film-film Asia. Seiring berjalannya waktu, karir Jet Li yang gemilang mulai menghadapi tantangan yang lebih berat, bukan hanya dari persaingan di industri film, tapi juga dari kondisi kesehatannya sendiri. Pada puncak karirnya, Jet Li didiagnosa menderita hipertiroidisme, sebuah penyakit yang mempengaruhi kelenjar tiroid sehingga menyebabkan metabolisme tubuh berjalan terlalu cepat. Dear fans, pada tahun 2010 lalu, Lee diagnosis hipertiroid yang menyebabkan berat badannya tidak stabil. Penyakit ini menyebabkan perubahan metabolisme dan detak jantung seseorang. Karena itu, dokter tak menyarankan ia berolahraga keras.
Thank you all the support. Namun, bukan hanya kesehatan yang mengubah arah hidup Jet Li. Pada tahun 2004, sebuah peristiwa besar yang hampir merenggut nyawanya dan keluarganya secara drastis mengubah pandangannya tentang hidup. Saat itu, Jet Li dan keluarganya sedang berlibur di Maladewa ketika tiba-tiba tsunami dahsyat menghantam kawasan tersebut. December 26, 2004. 200,000 people are killed and vast areas of Asia are left devastated by the Indian Ocean tsunami. 圣诞节的那个时候，我们家的和朋友在其实不是泰国，是马尔代夫，我们就看见那个海浪就是像涨潮一样的。 Dalam situasi yang sangat mengerikan dan penuh bahaya, Jet Li menunjukkan keberanian dan keteguhan luar biasa. Ia berhasil menyelamatkan putrinya dari bahaya, sebuah pengalaman yang mengguncang jiwa dan pikirannya. Peristiwa tsunami ini menjadi titik balik besar dalam hidup Jet Li. Karena setelah itu dia mulai lebih serius mendekatkan diri pada kegiatan amal dan spiritualitas. Jet Li mendirikan yayasan sosial yang fokus pada bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan pelestarian budaya. Ya, meski demikian, Jet Li sesekali masih muncul di layar, tapi dengan peran yang jauh lebih selektif. Di film seperti The Expendables dan Mulan versi live action, ia menunjukkan bahwa meski sudah berubah, dirinya tetap jadi legenda yang dihormati dan dikenang dalam dunia seni bela diri dan perfilman internasional.